Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang meluncurkan program Lopo Pintar bagi seluruh siswa yang belum lancar membaca dan menulis pasca pandemi COVID-19. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Oktavianus Naitboho, mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang telah berkolaborasi dengan 5 universitas dan melibatkan 815 mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan telah diberikan pembekalan teknis, yang akan ditempatkan di 51 kelurahan. Dan inilah 5 universitas dan jumlah mahasiswa dari masing-masing universitas. Universitas Nusa Cendana Kupang, 369 orang, Universitas Katolik Widya Mandira, 100 orang, Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, 110 orang, Universitas Muhammadiyah Kupang, 86 orang, dan Universitas UPG 1945 NTT. Simak selengkapnya di sini. Pada hari ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang melaksanakan salah satu tahapan dari kebijakan pemerintah Kota Kupang oleh Bapak Penjabat Wali Kota dalam rangka mengejar ketertinggalan atau kemunduran pembelajaran yang terjadi pada sebuah jenjang dan satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, MI, SMP, MTS di Kota Kupang sebagai konsekuensi dari pandemi COVID-19 yang berlangsung kurang lebih 2 tahun. Yaitu program Lopo Pintar Kelurahan. Jadi eksistensi program Lopo Pintar Kelurahan ini adalah kolaborasi antara pemerintah Kota Kupang dan perguruan tinggi, dalam hal ini 5 perguruan tinggi, khususnya fakultas keguruan pada masing-masing perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswa calon guru yang akan kami tempatkan pada Lopo Pintar pada 51 kelurahan di wilayah Kota Kupang. Dan proses administrasi mulai dari sosialisasi ke kelurahan, kecamatan, kemudian membangun komunikasi dengan dekan FKIP dari 5 perguruan tinggi sampai dengan membuat kesepakatan bersama atau MOU antara Pemkot dan rektor, kemudian PKS antara Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang bersama dengan dekan FKIP dari 5 perguruan tinggi sudah dalam tahap final, dan permohonan tenaga pendamping atau pembimbing dalam hal ini mahasiswa dari 5 perguruan tinggi sudah dikirimkan oleh masing-masing FKIP dari 5 perguruan tinggi. Dan hari ini kami telah melaksanakan pembekalan teknis bagi mahasiswa yang akan ditempatkan pada 51 Lopo Pintar, 51 kelurahan sebagai Lopo Pintar yang lokusnya ada di kelurahan. Peserta yang ikut pembekalan tadi kurang lebih 815 orang dari disiplin ilmu yang berbeda, yaitu kurang lebih 9 program studi, yaitu program studi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, BK, PJKR, kemudian IPA, kimia, fisika, biologi, PGSD, itu semuanya sudah dikirimkan dari 5 perguruan tinggi ini. Puji Tuhan hari ini Pak Penjabat diwakili oleh Asisten 1 telah membuka kegiatan pembekalan, dan tadi saya sebagai pengelola Lopo Pintar Kelurahan tingkat Kota Kupang sudah memberikan arahan teknis serta membagi mahasiswa pada 51 kelurahan, dan mereka telah membentuk WA group pada masing-masing kelurahan, dan kita akan launching program ini pada momen Hari Pahlawan, yaitu 10 November 2022 bertempat di salah satu kelurahan di Kecamatan Alak, yang mana seluruh stakeholder terkait itu kita akan undang untuk launching program ini, dan secara definitif program ini akan mulai berlaku atau beroperasi pada awal bulan Desember tahun 2022. Adik-adik mahasiswa itu secara teknis akan didistribusi pada 51 kelurahan. Masing-masing kelurahan itu rata-rata 14 sampai 15 orang. Jadi kalau Bapak Ibu orang tua yang siswanya pulang dari sekolah kemudian mengerjakan pekerjaan rumah atau mengalami kesulitan belajar,
datanglah di titik Lopo Pintar. Ada relawan-relawan dari adik-adik mahasiswa yang siap memberikan pendampingan, pembimbingan secara gratis. Jadi sebenarnya upaya dari pemerintah kota untuk membantu memperluas akses, memberikan layanan pendidikan di luar jam sekolah secara gratis kepada adik-adik atau anak-anak kita SD, SMP, terutama yang mengalami kesulitan belajar, ya itu mereka akan dibantu secara cuma-cuma. Contoh teknis misalnya, ketika siswa pulang mengerjakan pekerjaan rumah misalnya matematika lalu tidak mampu mengerjakan, orang tua pun juga tidak bisa membantu, ya datanglah di Lopo Pintar, ada dokter-dokter spesialis kita. Dalamnya adik-adik mahasiswa dari matematika yang ada di sana. Jadi di sini tidak ada kegiatan belajar mengajar formil, tetapi sifatnya adalah pendampingan, pembimbingan dalam suasana kekeluargaan. Jadi duduk sebagai adik kakak, bersaudara duduk membantu. Ya misalnya mengerjakan matematika tidak bisa, itu mahasiswa matematika akan membantu. Bahasa Inggris tidak bisa, mahasiswa bahasa Inggris membantu. Bahasa Indonesia tidak bisa, mahasiswa bahasa Indonesia akan membantu. Kalau dia guru SD, siswa SD, ya ada PGSD ada di sana. Kalau dia mau pekerjaan misalnya berlatih tentang olahraga, bisa ada mahasiswa PJKN. Jadi semua mahasiswa disiplin ilmu kita tempatkan di masing-masing kelurahan. Itu akan berlangsung mulai jam 4:30 ya, 3:30 sampai dengan jam 5:30 sore. Jadi pas jam itu adik-adik mahasiswa akan ada di titik Lopo Pintar yang ditentukan oleh Bapak Ibu Lurah. Mereka akan menunggu. Marilah siswa-siswa yang mengalami kesulitan, bawalah kesulitan datang, kita sudah siapkan dokter spesialis ada di sana. Jadi ini tujuan utama kebijakan oleh Bapak Penjabat ini adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang mengalami kemunduran sangat dahsyat selama kurang lebih 2 tahun, yang pembelajarannya bergeser dari berbasis kelas, berbasis di rumah, sehingga optimalisasi pelayanan terhadap anak-anak kita kurang optimal. Itu saja. Ya, Baik. terima kasih.